Om Swastiastu. Halo, selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai himpunan. Nah, ini merupakan salah satu materi baru yang anak-anak dapatkan. Jadi, silahkan disimak video berikut. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah agar anak-anak bisa menjelaskan pengertian himpunan, menyajikan himpunan, dan bisa juga menjelaskan apa itu himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dari dua himpunan. Kira-kira apa sih manfaat himpunan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari pasar tradisional. Nah, kira-kira apa ya manfaat himpunan jika kita kaitkan dengan pasar tradisional? Nah, anak-anak pernah nggak ikut orang tuanya berbelanja ke pasar tradisional? Kalau seandainya kalian pergi berbelanja ke pasar tradisional dan menemukan pasar tersebut dalam satu blok, itu ada dagang sayur, kemudian ada dagang daging, kemudian ada juga pedagang sembako dan lain sebagainya. Apakah mudah anak-anak untuk berbelanja jika pedagang tersebut jenis-jenis dagangannya itu dicampur? Tentu saja itu akan menyulitkan kita ya, terutama membandingkan harga, kemudian melihat mana sayur dan buah-buahan yang segar. Tentu saja ini akan menyulitkan. Maka, penyusunan dari pasar tradisional itu pasti selalu menggunakan sistem blok. Yang dimaksud adalah, misalkan, blok A itu merupakan kumpulan dari pedagang daging. Kemudian blok B itu adalah kumpulan dari pedagang buah. Kemudian blok C adalah kumpulan dari pedagang pakaian. Jadi ketika anak-anak berbelanja nanti di pasar tradisional, itu akan memudahkan, oh saya mau cari sayur, berarti saya harus ke blok A, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai konsep himpunan. Silahkan diperhatikan. Ini gambar yang pertama ada kumpulan penjual daging yang tampan. Gambar yang kedua adalah kumpulan penjual buah. Gambar yang ketiga adalah kumpulan penjual sayur yang enak. Gambar yang keempat adalah kumpulan penjual sayur. Dan gambar yang terakhir adalah kumpulan buah yang enak. Nah, sekarang tugas kalian adalah tentukan yang mana himpunan dan mana yang bukan himpunan. Ayo, Ibu beri waktu dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita kelompokkan yang mana himpunan dan mana bukan himpunan. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan yang mana termasuk himpunan dan bukan himpunan. Oke, kita tentukan gambar pertama yang merupakan himpunan adalah kumpulan dari pedagang buah. Kemudian adalah kumpulan dari pedagang sayur. Nah, yang termasuk bukan himpunan adalah kumpulan penjual daging yang tampan. Selanjutnya adalah yang bukan himpunan, yaitu kumpulan penjual sayur yang enak. Dan yang terakhir adalah kumpulan penjual buah yang enak. Nah, kenapa kumpulan penjual daging yang tampan, penjual sayur yang enak, dan kumpulan penjual buah yang enak itu tidak termasuk dalam himpunan? Karena tampan dan enak itu relatif bagi semua orang ya. Jadi bisa kita katakan bahwa ada orang yang menilai bahwa oh si A ini tampan, tetapi orang lain menilai bahwa si A itu tidak tampan. Begitu juga dengan sayuran.
Ada yang suka dengan brokoli dan mengatakan bahwa sayur brokoli itu enak, sedangkan orang lain bisa mengatakan bahwa sayur brokoli itu tidak enak. Maka ini pendapat-pendapat tersebut kan relatif tergantung orangnya, maka dia termasuk bukan himpunan. Lalu, apa itu himpunan? Nah, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan dari objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi, seperti gambar sebelumnya, kumpulan dari pedagang sayur dan kumpulan dari pedagang buah itu dikatakan himpunan karena objeknya jelas, karena mereka adalah kumpulan dari pedagang sayur, jadi mereka hanya menjual sayur, dan kumpulan penjual buah. Jadi mereka menjual buah sehingga objeknya jelas. Sedangkan kumpulan dari pedagang daging yang tampan itu tidak termasuk himpunan karena objeknya tidak jelas. Karena tampan itu relatif bagi semua orang. Selanjutnya adalah penyajian himpunan. Ada 3 cara untuk menyajikan himpunan. Yang pertama, dengan cara menyebutkan anggota dari himpunan. Contohnya, A adalah himpunan dengan anggota brokoli, pakcoy, seledri, buncis, sawi, kangkung, dan bayam. Kemudian yang kedua, menuliskan sifat dari anggota himpunan, di mana A adalah himpunan sayur berwarna hijau. Cara yang ketiga, yaitu menuliskan notasi pembentuk anggota himpunan, di mana himpunan A adalah himpunan dengan anggota X, di mana X berwarna hijau dan X elemen sayur. Ya, yang tandanya seperti E kapital itu dibaca dengan elemen atau anggota. Ya, elemen atau anggota. Contoh yang kedua untuk penyajian himpunan. Yang pertama, kita akan menyebutkan anggota himpunan. Contohnya, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan himpunan tak berhingga karena dia dan seterusnya itu sampai bilangan yang tak berhingga, maka ini disebut dengan himpunan tak hingga. Kemudian cara yang kedua, menuliskan sifat dari anggota himpunan. Berarti A adalah himpunan bilangan asli karena bilangan asli itu terdiri dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Cara yang ketiga yaitu menuliskan notasi pembentuk anggota himpunan di mana himpunan A terdiri dari X, di mana X elemen bilangan asli. Cara yang ketiga untuk menyajikan himpunan, yaitu yang pertama, menyebutkan anggota himpunan, di mana A sama dengan 4, 6, 8, 10. Nah, cara yang kedua, menuliskan sifat dari anggota himpunan. Nah, kita perhatikan bahwa 4, 6, 8, 10 itu adalah bilangan genap. Maka bisa kita nyatakan bahwa A adalah bilangan genap lebih dari 2 kurang dari 12. Atau bisa juga kita nyatakan A adalah himpunan bilangan genap lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 10. Nah, pada contoh yang ketiga ini, himpunan A ini kita sebut sebagai himpunan berhingga. Karena banyak himpunannya itu jelas ya, dia berhingga. Kalau seperti contoh sebelumnya, itu kan dan seterusnya, itu dia tak berhingga karena anggotanya sangat banyak. Sedangkan di sini, anggotanya bisa kita sebutkan berapa banyaknya. Nah, cara yang ketiga yaitu menuliskan notasi pembentuk anggota himpunan. Maka bisa kita tulis himpunan A dengan anggota X, di mana
X lebih dari 2 dan X kurang dari 12, di mana X elemen bilangan genap. Atau bisa juga dengan himpunan A dengan anggota X, di mana X lebih dari sama dengan 4, kurang dari sama dengan 10, di mana X elemen dari bilangan genap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta. Nah, sekarang coba amati gambar berikut. Ya, ini adalah kumpulan dari buah-buahan. Ya, kumpulan dari buah-buahan. Nah, dari gambar tersebut, perhatikan beberapa himpunan berikut. Himpunan daging, himpunan sayur. Apakah setiap anggota himpunan pasti selalu mempunyai anggota? Nah, sekarang kita perhatikan bahwa yang diminta di sini adalah himpunan daging dan himpunan sayur. Apakah pada gambar terdapat himpunan daging dan himpunan sayuran? Ya, tidak ada ya. Tidak ada himpunan daging dan himpunan sayur pada gambar. Maka bisa dikatakan bahwa himpunan daging dan himpunan sayuran adalah himpunan kosong karena himpunan kosong adalah kumpulan yang tidak memiliki anggota yang bisa kita notasikan dengan tanda kurung kurawal atau tanda lambang yang sudah ada di video ini. Jadi bisa kita katakan bahwa himpunan daging itu adalah himpunan kosong dan himpunan sayuran adalah himpunan kosong. Nah, perhatikan himpunan berikut. Kita akan menentukan himpunan semesta yang mungkin dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian juga himpunan dari negatif 1, negatif 2, 0, 1, 2, dan seterusnya. Serta 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan himpunan semesta itu adalah kumpulan dari seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan biasanya kita lambangkan dengan S. Nah, pada contoh yang pertama, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, kira-kira himpunan semesta yang mungkin dari contoh yang pertama itu berapa? Ya, betul ya. Himpunan semesta yang mungkin itu adalah himpunan dari bilangan cacah. Nah, selain bilangan cacah, kira-kira himpunan semesta yang mungkin dari contoh yang pertama apa? Selain bilangan cacah, himpunan bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat, bisa. Kemudian contoh yang kedua, negatif 1, negatif 2, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kira-kira himpunan semesta yang mungkin itu himpunan yang mana? Ya, untuk contoh yang kedua, himpunan semesta yang mungkin dari contoh yang kedua itu adalah himpunan dari bilangan bulat. Kemudian contoh yang ketiga, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kira-kira himpunan semesta yang mungkin dari contoh yang ketiga itu himpunan apa? Ya, bisa himpunan bilangan asli, bisa himpunan bilangan genap, dan juga bisa himpunan bilangan bulat. Jadi himpunan semesta itu adalah kemungkinan atau kumpulan dari seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai himpunan bagian. Sekarang kita perhatikan, jika diketahui himpunan A dengan anggota 2, 4, 6, 8, 10, dan himpunan B dengan anggota 2, 4, dan 6, maka dapat dikatakan bahwa B adalah himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena semua anggota B berada di semua anggota B berada di himpunan
A, sehingga dapat dikatakan bahwa B adalah himpunan bagian dari A. Atau juga dapat dikatakan bahwa A bukan himpunan bagian dari B, karena semua anggota dari himpunan A tidak berada di himpunan B. Nah, penulisan untuk himpunan bagian lambangnya seperti pada kotak berwarna hijau pada baris yang pertama. Sedangkan lambang dari bukan himpunan bagian itu ada pada baris yang kedua. Selanjutnya, jika diketahui himpunan A sama dengan 135 dan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka dapat dikatakan bahwa himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Atau bisa juga dikatakan bahwa B bukan himpunan bagian dari A. Selanjutnya kita akan membahas mengenai himpunan kuasa. Nah, sebelum kita membahas himpunan kuasa, ada baiknya kita mengenal dulu istilah yang disebut dengan kardinalitas. Kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota himpunan. Contohnya, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka dapat dikatakan bahwa banyaknya anggota dari himpunan A itu adalah 8, atau kita tulis dengan NA sama dengan 8. Himpunan kuasa, himpunan A adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian dari A. Jadi himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian dari A. Nah, sekarang kita tunjukkan contohnya. Banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A dengan anggota 0, 1, 2, dan 3 adalah. Nah, sekarang kita cari himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A. Maka kita cari himpunan bagian dengan 0 anggota, himpunan bagian dengan 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan 4 anggota. Nah, sekarang kita lihat bahwa banyaknya himpunan bagian dengan 0 anggota itu adalah himpunan kosong. Nah, keistimewaan dari himpunan kosong ini adalah himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Ya, jadi himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari semua himpunan, entah itu himpunan dengan anggotanya 0, dengan banyak anggotanya 1, dengan banyak anggotanya 2, hingga banyak anggotanya 1000, maka himpunan kosong itu pasti selalu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Kemudian banyak himpunan bagian dengan 1 anggota itu ada himpunan dengan anggota 0, himpunan bagian dengan anggota 1, himpunan dengan anggota 2, himpunan bagian dengan anggota 3. Kemudian, banyaknya himpunan bagian dengan 2 anggota, itu ada himpunan dengan anggota 0 dan 1, himpunan dengan anggota 0 dan 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan banyaknya himpunan bagian dengan 3 anggota dan banyaknya himpunan bagian dengan 4 anggota. Nah, sekarang kalau misalkan anggota dari himpunan A itu misalkan banyak anggotanya sangat banyak, apakah mungkin anak-anak melakukan pencacahan seperti ini? Tentu saja tidak mungkin ya. Nah, cara memudahkan untuk kita menentukan banyaknya himpunan bagian dengan 0 anggota, dengan 1 anggota, dengan 2 anggota, dan seterusnya, kita bisa menggunakan bantuan dari segitiga Pascal. Nah, ini Ibu sajikan segitiga Pascal. Itu penulisannya kita mulai dari atas, yaitu dari baris yang pertama itu ada 1. Kemudian di baris yang kedua, itu kita tulis 1 dan 1 di pinggirnya. Kemudian baris yang selanjutnya, kita tulis 1 dan 1 di pinggirnya. Kemudian 2 itu berasal dari mana? 2 itu berasal dari 2 bilangan yang letaknya pas di atas 2, yaitu 1 dan 1. Maka 1 ditambah 1 adalah
2. Selanjutnya, barisan selanjutnya kita tulis juga pinggirnya dengan 1 dan 1. Kemudian 3 itu berasal dari 1 tambah 2, dan 3 di sebelahnya itu juga berasal dari 2 tambah 1. Ya, jadi barisan yang di bawahnya itu adalah penjumlahan dari 2 bilangan yang ada di atasnya. Kemudian baris selanjutnya kita juga tulis 1 dengan 1 di pinggirnya. Kemudian 4 itu berasal dari 1 tambah 3, 6 itu berasal dari 3 tambah 3, 4 itu berasal dari 3 tambah 1. Oke. Nah, apakah segitiga Pascal ini hanya sampai baris 1, 4, 6, 4, 1? Tentu saja tidak ya. Jadi segitiga Pascal ini bisa kita tulis sampai ke bawah tergantung dengan keperluan kita. Nah, sekarang kita perhatikan pada baris yang paling atas itu digunakan untuk himpunan dengan banyak anggotanya 0. Sedangkan barisan 1, 1 itu digunakan untuk himpunan dengan banyak anggotanya 1. Kemudian 1, 2, 1 itu adalah digunakan untuk himpunan yang banyak anggotanya 2. 1, 3, 3, 1 digunakan untuk himpunan yang banyak anggotanya 3. Dan 1, 4, 6, 4, 1 itu adalah digunakan untuk himpunan yang banyak anggotanya 4. Oke, nah sekarang untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dengan 0 anggota, itu kita mulai dari depan, yaitu 1. Nah, banyak himpunan bagian dengan 0 anggota itu banyaknya 1. Coba kita bandingkan kotak yang di sebelah kanan dengan sebelah kiri, apakah banyak himpunan bagiannya sama? Kemudian, banyaknya himpunan bagian dengan 1 anggota itu banyaknya 4. Kemudian, banyaknya himpunan bagian dengan 2 anggota itu ada 6. Banyaknya himpunan bagian dengan 3 anggota itu adalah 4. Dan banyaknya himpunan bagian dengan 4 anggota itu adalah 1. Jadi ini memudahkan anak-anak mencari berapakah banyaknya himpunan bagian dengan 0 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah berapakah banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A, maka itu bisa kita lakukan dengan cara 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1. Totalnya ada 16. Nah, cara lain untuk mencari banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah kita gunakan rumus. Itu adalah 2 pangkat NA atau 2 pangkat banyaknya anggota dari A. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A, berarti anak-anak cukup menggunakan rumus 2 pangkat NA. Kalau seandainya yang diminta adalah berapakah banyaknya himpunan bagian dengan 3 anggota dari himpunan A, maka kita gunakan segitiga Pascal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesamaan dari dua himpunan. Dua himpunan dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, atau A sama dengan B. Contohnya, jika diketahui himpunan A dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa dikatakan bahwa himpunan A adalah himpunan bagian dari B dan himpunan B adalah himpunan bagian dari A. Maka dapat dikatakan bahwa A sama dengan B. Oke, demikian penjelasan dari Ibu mengenai himpunan. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Jika ada kekurangan ataupun hal-hal yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan pada sesi diskusi. Terima kasih.